Semangat pagi sahabat Matematika. Jumpa lagi di channel Matematika. Kesempatan ini akan membahas mengenai barisan dan deret. Pada seri yang pertama akan dibahas mengenai barisan aritmatika dan barisan geometri. Barisan aritmatika, barisan geometri. Capaian pembelajaran pada materi barisan dan deret, yaitu kalian diharapkan dapat menentukan barisan dan deret bilangan, baik barisan dan deret aritmatika maupun barisan dan deret geometri. Yang kedua, diharapkan kalian dapat menggunakan barisan dan deret aritmatika maupun geometri. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Mari mengingat kembali. Pola bilangan adalah suatu susunan bilangan yang membentuk pola tertentu. Suku pertama biasanya dilambangkan dengan U1, suku kedua dilambangkan dengan U2, suku ketiga dengan U3, suku ke-n dengan UN. Perhatikan meja segi 4 pada gambar berikut. Ayo kita bandingkan banyak meja dan kursi pada kedua gambar di sebelah kanan ini. Pada gambar 1, satu meja segi 4 dilengkapi dengan 4 kursi. Apabila ada 2 meja segi 4 disatukan ya, rapat begini, maka ada 6 buah kursi. Ada berapa banyak orang dapat duduk di kursi dengan sejumlah meja yang disatukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut bisa melengkapi tabel 1, yaitu banyak meja dan kursi. Nah, ini apabila ada 3 meja seperti ini ya, maka ada sebanyak 8 kursi. Kalian bisa bereksperimen dengan membuat gambar seperti ini, sehingga bisa menentukan banyaknya kursi. Apabila ada 3 meja persegi disatukan, ada 8 kursi. Ini kita hitung ya, 8 ya kursinya. Apabila ditambah 1 meja lagi disatukan, maka ada 10 kursi, dan apabila ada 5 meja persegi disatukan ada 12 kursi, dan bila ada 6 meja disatukan ada 14 kursi. Nah, jika ada 20 orang yang akan makan bersama dalam satu meja, maka ada berapa meja yang perlu disatukan? Nah, ini salah satu cara menjawabnya adalah dengan memperpanjang tabelnya ini tadi. Kita lihat di sini untuk 20 orang berarti memerlukan 9 meja. Nah, tabel 1 tadi menampilkan pola bilangan 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Jika diamati, pola bilangan di atas disusun berdasarkan aturan tertentu. Nah, pola bilangan yang demikian yang disebut dengan barisan bilangan. Terdiri dari berapa suku barisan bilangan tersebut? Ya, bilangan ini ada 4 suku, yaitu 4, 6, 8, dan 10. Suku pertama U1 sama 4, atau biasa juga ditulis dengan A sama dengan 4. Suku kedua U2 sama dengan 6, suku ketiga 8, suku keempat 10. Suku N dilambangkan dengan UN. Secara umum kita tulis
U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN. Barisan aritmetika. Perhatikan kembali tabel 1 tentang banyak meja dan banyak kursi. Apakah aturan yang ada pada barisan bilangan pada tabel 1? Kalau kita amati di sini aturannya yaitu suku berikutnya diperoleh dengan cara menambah 2. Ini 4 tambah 2, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 2, 10, 10 tambah 2, 12, dan seterusnya. Operasi hitung apa yang ada pada antara suku-suku pada barisan bilangan di atas? Operasi penjumlahan, itu ditambah 2 seperti ini ya, dan seterusnya. Apakah beda atau selisih antara dua suku yang berdekatan? Berapakah beda atau selisih antara dua suku yang berdekatan? Kalau kita amati di sini selisihnya adalah 2, selalu 2. Apakah beda atau selisih antara dua suku yang berdekatan selalu sama? Ya, semuanya 2 itu. Nah, suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan disebut barisan aritmetika. Nah, beda dari barisan aritmetika biasanya dilambangkan dengan B. Nah, lalu bagaimana cara mencari beda dari suatu barisan aritmetika? Seperti disebutkan tadi, U2 dikurangi U1 sama dengan B, U3 dikurangi U2 sama dengan B, U4 kurangi U3 juga B, dan seterusnya. Secara umum UN dikurangi UN-1 sama dengan beda. Kita eksplorasi masalah lain. Ini adalah gedung pertunjukan seni ya. Ini panggungnya di depan, kemudian ini adalah deretan kursi-kursi. Baris pertama paling depan ada 20 kursi, semakin ke belakang kursinya tambah banyak. Baris kedua 24 kursi, baris ketiga 28, baris kelima 36. Pertanyaannya yaitu pada baris ke-12 ada berapa banyak kursi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita amati dahulu banyak kursi di tiap baris. Berapa beda atau selisih banyak kursi pada tiap baris? Bedanya adalah 4. Baris pertama 20, baris kedua adalah 24. 24 bisa diperoleh dari 20 ditambah 4 atau 20 kali 20 ditambah 1 kali 4. Baris ketiga ada 28, yaitu 20 ditambah 4 tambah 4 atau 20 ditambah 2 kali 4. Baris keempat ada 32, yaitu 20 tambah 4 tambah 4 tambah 4 atau 20 ditambah 4 sebanyak 3 kali. Nah, dengan mengamati pola tersebut maka bisa dicari yaitu pada baris ke-15 adalah sama dengan 20 ditambah 4 sebanyak 14 kali, itu 20 tambah 14 kali 4 atau 76 kursi. Jadi baris ke-15 ada 20 plus di sini n-1, kemudian di sini adalah bedanya. Secara umum maka kita tulis UN sama dengan A ditambah n-1 kali B, dengan N adalah nomor suku, A suku pertama, dan B adalah beda. Contohnya, suatu barisan aritmetika dengan suku ketiga 9 dan suku ke-6 18. Tentukan rumus suku yang ke n.
kita masukkan ya. Sini U3 9, berarti A plus 2B sama dengan 9. Suhu ke-6 18, berarti A plus 5B 18. Ini kita kurangi. A dikurangi A0, 2B dikurangi 5B min 3B, 9 dikurangi 18 min 9. Min 9 dibagi 3 adalah 3. Kita substitusikan ke sini. A plus 2B sama 9, berarti A plus 6 adalah 9. Kita peroleh hanya 3. Sehingga rumus UKN nya adalah A tambah N min 1 kali B, 3 ditambah N min 1 kali 3, 3N kurang 3, 3 kurang 3, 0, sehingga hanya tersisa 3N saja. Contoh yang kedua, Rudi menabung di bank dengan selisih kenaikan nominal uang yang ditabung antar bulan tetap. Jika pada bulan kelima nominal uang yang ditabung 70.000 dan bulan ke-9 menabung 90.000, tentukan berapa rupiah selisih nominal uang yang ditabung antar bulan. Tentukan berapa rupiah uang ditabung Rudi untuk pertama kalinya. U5 sama dengan 70.000. Kita cari dulu ya, dibuat persamaannya. A plus 5 min 1B kali sama dengan 70.000, A plus 4B sama 70.000. Kemudian yang kedua U9 90.000, berarti A plus 8B 90.000. Ini lalu persamaan 1 dan 2 bisa kita eliminasi. Kita kurangi 8B kurangi 4B 4B, 90 kurangi 70 20.000 dibagi 4 50.000, sehingga selisih nominal uang yang ditabung antar Rudi antar bulan yaitu 5.000. Kemudian disubstitusikan ke salah satu persamaan 1 atau 2. A tambah 4B sama dengan 70.000, A tambah 4 kali 5.000 sama 70.000. Kita peroleh di sini A adalah 50.000. Dengan demikian maka uang yang ditabung Rudi untuk pertama kalinya adalah sebesar 50.000. Dan kalian bisa mencoba latihan 21 di buku paket barisan geometri. Kita mengeksplorasi kegiatan melipat kertas. Ya, ini ada satu kertas berbentuk persegi panjang. Kalau kita lipat satu kali, maka akan menjadi dua bagian yang sama besar. Kalau dilipat dua kali, jadi ada berapa bagian? Tentu akan menjadi 4 bagian ya. Kalau bingung kalian bisa eksperimen pakai kertas ya, dicoba begitu. Kalau dilipat 3 kali akan menjadi 8 bagian, dilipat 4 kali menjadi 16 bagian. Apakah banyaknya bagian yang sama besar pada lipatan kertas membentuk barisan bilangan? Ya. Aturan apa yang terdapat pada barisan bilangan tersebut? Yaitu bilangan yang sesudah adalah hasil dari bilangan sebelum dikalikan dengan 2. Operasi hitung apa yang ada pada suku-suku pada barisan tersebut? Operasi perkalian. Jadi ini kita kalikan 2. Kita amati rasionya dari dua suku yang berdekatan. U2 dibagi U1, berarti 4 dibagi 2. Kemudian U3 dibagi U2, hasilnya sama, yaitu 2. Dalam contoh ini 2. Suatu barisan dengan rasio antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan disebut dengan barisan geometri. Nah, rasio dalam barisan geometri biasanya dilambangkan dengan R. Sehingga kita bisa menulis seperti ini, R sama dengan U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2
atau U4 dibagi U3 dan seterusnya. Secara umum kita tulis R adalah UN dibagi UN-1. Kemudian masalah pembelahan bakteri. Bakteri adalah makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Dalam contoh ini, dalam waktu 2 jam, satu sel bakteri membelah diri menjadi 3 bagian, seperti dalam gambar ini. Satu sel membelah jadi 3, ini 1 menjadi 3 lagi, kemudian 1 jadi 3 lagi, seperti itu terus. Pertanyaannya yaitu berapakah jumlah bakteri setelah 20 jam apabila jumlah awal adalah 2 sel bakteri. Untuk menentukan jumlah sel bakteri setelah 20 jam, kita melengkapi seperti ini. Suku pertamanya adalah 1, tiap 2 jam membelah menjadi 3, maka rasio ini adalah 3. Dalam 20 jam terjadi sebanyak 20 dibagi 2, sama 10 kali, berarti N-nya adalah 10. Ini U1 sama dengan 2, U2 2 kali 3, atau sama dengan 2 kali 3 pangkat 1, U3 adalah 2 kali 3 kali 3, atau bisa kita tulis 2 kali 3 kuadrat, U4 2 kali 3 kali 3 kali 3, atau tulis 2 kali 3 kuadrat. Jadi kalau U10 sama dengan 2 kali 3 pangkat 9, ini dari 10 dikurangi 1. Secara umum, yaitu suku koen dari suatu barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Contoh, suku pertama dari suatu barisan geometri adalah 4 dan suku keempat adalah 108. Tentukan rasionya. Ini tinggal kita masukkan saja. U4 nya 108, berarti AR pangkat 3, 4R pangkat 3 108, R pangkat 3 108 dibagi 4 27, berarti R nya akar pangkat 3 dari 27 yaitu 3, karena ini 3 pangkat 3 27. Contoh yang lain, seutas tali dibagi menjadi 5 bagian dengan ukuran panjang membentuk suatu barisan geometri. Tali yang paling pendek 16 cm dan tali yang paling panjang 81 cm. Tentukan panjang tali pada potongan yang ketiga. Yang paling pendek A sama dengan 16, paling panjang U5 yang 81, yang ditanyakan U3. Kita cari dulu rasionya. U5 81 berarti A R pangkat 4 sama 81, A nya kita isi 16. Jadi 16R pangkat 4 sama dengan 81. Selanjutnya R pangkat 4 adalah 81 dibagi 16. Ini kita akar pangkat 4. Di akar masing-masing, akar pangkat 4 dari 81 adalah 3, karena 3 pangkat 4 81. Akar pangkat 4 dari 16 adalah 2, karena 2 pangkat 4 sama dengan 16. Selanjutnya U3 adalah AR pangkat 2, jadi 16 kali R kuadrat, 16 kali 3 per 2 kuadrat, 3 per 2 kuadrat ya 9 per 4. Ini kita sederhanakan, jadi tinggal 4 kali 9, 36. Jadi panjang tali yang ketiga adalah 36 cm. Kalian bisa mencoba latihan 22 untuk menguji kemampuan kalian pada materi barisan geometri. Mari kita berefleksi, apa perbedaan antara barisan aritmetika dan geometri? Bagaimana kalian mengetahui suatu barisan merupakan
suatu barisan aritmetika atau barisan geometri. Jika kalian sudah menyimak dengan benar-benar video ini, saya yakin kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Kemudian mari berpikir kreatif, berikanlah contoh aplikasi barisan bilangan dalam kehidupan sehari-hari selain yang sudah dibahas pada video ini.